Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Hari ini Bapak bertemu kembali dengan kalian untuk melanjutkan materi dari konsep gerak yang lalu. Kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kelajuan dan kecepatan yang disambung dengan GLB dan GLBB, atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, jangan lupa untuk subscribe, like, and share untuk memotivasi Bapak untuk terus berkarya membuat YouTube berikutnya. Baik, yang pertama adalah kelajuan dan kecepatan. Jika melihat suatu objek yang bergerak, maka biasanya hal yang paling kita perhatikan adalah secepat apa objek tersebut bergerak. Terdapat dua istilah mengenai seberapa cepat benda objek bergerak, yaitu kelajuan dan kecepatan. Perhatikan gambar. Ini ada seorang atletik sedang berlari dengan lintasan lurus. Sebenarnya dia bergerak lurus beraturan, di mana dia menempuh jarak sejauh 30 meter, ya ini angka 30, dalam waktu 6 sekon. Dari sini kita bisa tentukan bahwa atlet mampu menempuh jarak 5 meter untuk setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak dengan simbol S setiap sekonnya, nanti simbolnya T, disebut dengan kelajuan, yang dalam matematisnya rumusnya bisa ditulis V sama dengan S per T. Dan dalam bahasa Inggrisnya ini adalah velocity, S-nya space, dan T-nya adalah time. Ya, ini gambar berikutnya adalah gambar dari perjalanan mobil ketika menempuh jarak dari 0 sampai 90 meter. Di sini terbaca speedometer yang ada pada kendaraan mobil. Artinya ketika menempuh dari 0 sekon, 0 meter, speedometernya menunjukkan angka 0. Ketika 20 meter, 2 sekon, speedometernya menunjukkan angka 20, dan seterusnya sampai ketika mencapai 80 meter, speedometer menunjukkan angka 80. Bapak ambil satu, ini gambar speedometer. Artinya apa? Speedometer hanya menunjukkan nilai atau besar dari kelajuan pada mobil atau motor. Angka yang ditunjukkan speedometer selalu berubah-ubah. Artinya kelajuan yang ditunjukkan adalah kelajuan sesaat. Nah, ini adalah gambar GPS, Global Positioning System. Ada di mobil, biasa kita temukan ada di mobil. Alat ini bisa menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Ya, posisi, kecepatan, arah, dan waktu. Untuk rumus kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Berbeda dengan kelajuan. Kelajuan adalah jarak per waktu. Di sini kecepatan adalah perpindahan per waktu. Sehingga dibuatlah simbolnya V sama dengan delta S per T. Delta di sini adalah perubahan atau selisih. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada double bubble map atau peta. Double bubble artinya ada dua bubble yang harus diselesaikan, yaitu tentang kelajuan dan tentang kecepatan. Untuk melengkapi titik-titik yang ada di sini, di bubble-bubble ini, kalian bisa lihat ini bantuannya. Untuk nomor 1 adalah ini, kecepatan berkaitan dengan apa? Kalian bisa lihat di sebelahnya. Ini jawabannya, berkaitan dengan jarak tempuh, itu untuk kelajuan. Untuk kecepatan berkaitan dengan apa? Dan seterusnya, untuk nomor 2 juga begitu. Kalian bisa lihat, ya, jawabannya ada di slide sebelumnya.
Ya, gitu juga untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Silakan nanti dikerjakan. Ini soal nomor 2. Ada sebuah tabel menunjukkan antara waktu dan jarak. Tabel ini menunjukkan besarnya jarak dan waktu dari sepeda yang bergerak. Dari tabel ini, waktu 0, 1 sampai 5 sekon. Adapun jaraknya 0, 2, 4, 6, 8, 10 meter. Ada pertanyaan di sini. Tentukanlah kelajuan dan percepatannya. Artinya kelajuan adalah di sini yang ditanya A, B, C, yaitu kelajuan pada sekon kedua, keempat, dan kelima. Terakhir D, berapa percepatan yang dimiliki oleh sepeda? Ini ada petunjuk, bisa gunakan rumus kelajuan, dan untuk percepatan gunakan hasil A dan B dan cari selisihnya. Bagi dengan selisih waktu. Baik, Bapak coba menyelesaikan soal yang tadi, nomor 2. Ini tabel yang tadi antara waktu dan jarak. Lalu kita ubah menjadi grafik seperti ini. Ada jarak 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan waktu. Artinya ketika menempuh jarak 2 meter diperlukan waktu 1 sekon. Jarak 4 meter waktunya 2 sekon. Sampai ketika menempuh jarak 10 meter waktunya 5 sekon. Dari sini kita bisa tentukan berapa kecepatannya dari masing-masing data tadi. Misalkan untuk kecepatan dari mana angka 2 ini, misalkan yang 4 meter. Yang 4 meter dibagi waktunya 2 sekon. Ya, 4 meter dibagi 2 sekon. Berarti hasilnya adalah 2 meter per sekon. Berarti kecepatan yang didapat semuanya menunjukkan pada angka yang sama, yaitu 2 meter per sekon. Nah, ini grafiknya seperti ini. Grafik antara kecepatan terhadap waktu. Yang sebelahnya tadi grafik antara jarak terhadap waktu. Kesimpulan dari grafik tersebut, kesimpulannya yang pertama adalah gerak yang terjadi pada sepeda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pertambahan jarak yang ditempuh sepeda berbanding lurus dengan pertambahan waktu yang ditempuh. Yang kedua, kecepatan yang terjadi pada sepeda selalu tetap pada waktu 1 sekon sampai 5 sekon. Kecepatannya selalu sama, yaitu 2 meter per sekon. Yang ketiga, tidak ada perubahan kecepatan mulai dari detik ke-1 sampai detik ke-5. Tidak ada perubahan kecepatan. Artinya tidak ada percepatan yang terjadi pada sepeda. Jadi diulangi lagi, karena tidak ada perubahan kecepatan maka tidak ada percepatan. Baik, kita lanjutkan. Ini ada gambar bagaimana ketika mobil melintasi lampu hijau, lampu lalu lintas ya, dan ketika menuju lampu merah. Perhatikan perubahan yang terjadi pada mobil. Saat melewati lampu hijau, kecepatan mobil bertambah sehingga terjadi percepatan. Dan sebaliknya, ketika mobil mendekati lampu merah, maka kecepatannya berkurang. Yang terjadi adalah perlambatan di sini ya, karena kecepatannya berkurang. Hal ini bisa dilihat pada speedometer atau GPS yang ada pada mobil. Adapun rumus atau persamaan percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. A sini adalah acceleration bahasa Inggrisnya dengan pengertian percepatan, satuannya meter per second kuadrat.
Delta V berarti ada perubahan kecepatan satuannya meter per second. Delta T juga sama, perubahan waktu. Adapun delta V ini adalah nantinya kecepatan pada waktu tertentu dikurangi kecepatan awal. Vt atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal atau final. Jika hasil perhitungan percepatannya negatif, maka A-nya negatif maksudnya, maka terjadi percepatan. Jika nilai A-nya negatif, maka yang terjadi adalah perlambatan. Ini ada contoh soal. Ketika masuki lampu lalu lintas, ada mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, lalu dikonversi menjadi 20 meter per second, diperlambat sampai menjadi 0 kecepatannya, 0 meter per second atau 0 km per jam dalam waktu 5 second. Berapa nilai dari perubahan kecepatan, atau yang dimaksud adalah percepatannya yang terjadi berapa? Berapa nilai A-nya? Nah, ini ada tabel di mana kecepatan awalnya 20 dan mengalami perlambatan dari 20 menjadi 0 dalam waktu 5 second. Nah, ini diketahui V0 72 km sama dengan 20 meter per second. Kecepatannya 0, waktunya selisih waktunya adalah 5 second. Lalu diisi rumusnya dan angkanya, sehingga didapat adalah min 20 dibagi 5. Hasilnya adalah min 4 meter per second kuadrat. Karena nilainya negatif, maka karena di sini ada perubahan kecepatan, ya, yang angkanya selalu bertahap, 20 ke 16, 16 ke 12, 12 ke 8, 8 ke 4, 4 ke 0, selalu mengalami perlambatan. Di sini disebutkan min 4, dan memang iya, dia mengalami perlambatan berkurang angkanya 4 meter per second. Nah, berarti di sini benda gerak jenisnya adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang bergerak secara horizontal, bisa juga secara vertikal. Sehingga secara vertikal artinya jika ada di permukaan bumi, maka dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, sehingga mengalami percepatan konstan. Benda mengalami percepatan konstan, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Inilah nilai dari percepatan gravitasi di bumi, dan dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Baik anak-anak, ini ada soal latihan. Sebuah mobil mula-mula diam, berarti ini jadi V0, V mula-mula. Keadaan diam berarti nilainya adalah 0. Dipercepat kecepatannya menjadi 72 km per jam. Ini menjadi Vt. Nah, dalam waktu 30 second. Dalam waktu 30 second. Berapa nilai percepatannya? Nah, baik, sebelumnya kita tentukan dulu untuk Vt-nya yang 72 km per jam. Kita rubah menjadi 20 meter per second. Seperti contoh soal tadi. Lalu kita bisa tentukan berapa nilai A-nya. Gunakan rumus yang tadi. Vt kurang V0. Ya, dibagi delta T.
delta T nanti. Nah.